Bab 466 Penyergapan. Kelompok itu berjalan maju selama setengah jam ketika alis Simu tiba-tiba terangkat, suara cair bergema di benaknya. Ia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah yang jauh. "Kakak Si, ada apa?" tanya Ziling. "Tidak ada. Ada monster iblis yang mendekat dari kejauhan. Kekuatan mereka rata-rata, tapi jumlahnya cukup banyak. Hati-hati," kata Simu. Ziling mengikuti tatapan Simu, mengedipkan matanya yang berair, lalu mengangguk. "Di mana monster-monster itu? Kita sudah berjalan setengah hari dan hanya menemukan 2 atau 3. Bahkan tidak cukup untuk mengisi gigi kita." Seorang pemuda dari ras alien yang berjalan di depan Simu dan Ziling berkata dengan nada meremehkan. "Benar, ini hanya area luar. Bagaimana mungkin ada begitu banyak monster iblis?" Pria iblis lain dengan kulit hijau zamrud dan 2 taring mencuat dari mulutnya menggema. Simu hanya tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Sesaat kemudian, "Oh tidak, ada monster." Ji Jiang, yang berjalan di depan, tiba-tiba berhenti dan berteriak. Tak lama setelah ia selesai berbicara, terdengar suara langkah kaki yang samar-samar dari kejauhan, bercampur dengan jeritan. Satu demi satu, suara itu semakin keras, dan sepertinya jumlah mereka cukup banyak. Wajah semua orang berubah, dan mereka semua menunjukkan ekspresi waspada dan mengeluarkan senjata spiritual mereka. "Hati-hati, semuanya waspada." Ji Jiang mengangkat alisnya dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, padang rumput di depannya bergelombang seperti ombak, dan sekelompok besar sosok besar muncul. Sosok-sosok itu perlahan menjadi jelas, tetapi mereka adalah beberapa raksasa hijau yang ukurannya 4 atau 5 kali lipat manusia biasa. Ada tekstur kayu di tubuh mereka, dan sepasang mata hijau, penuh keserakahan dan cahaya yang ganas. Ada sebanyak 30 atau 40 raksasa ini, mengayunkan beberapa tombak kayu, kapak kayu, pisau kayu, dan pedang kayu di tangan mereka, dan bergegas menuju semua orang. "Itu raksasa kayu. Kenapa begitu banyak yang muncul sekaligus?" Raksasa kayu ini tidak terlalu kuat, tetapi mereka sangat kuat. "Semuanya, bertarunglah bersama dan jangan anggap remeh," teriak Ji Jiang, dan cahaya hijau bersinar dari tubuhnya, dan tubuhnya melesat keluar. 2 sayap daging di belakangnya tiba-tiba terbentang, panjangnya beberapa kaki, memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan, bagaikan 2 pedang raksasa, dengan mudah membelah beberapa raksasa kayu menjadi 2. Yang lain juga menggunakan metode mereka sendiri, dan bola api, es, dan badai menghantam raksasa kayu yang mendekat. Mata Simu berkilat, lalu ia melambaikan tangannya. Cahaya pedang keemasan melesat keluar, bagaikan naga yang berenang. Dalam sekejap, 2 raksasa kayu yang menyerbu dari samping terbelah menjadi beberapa bagian. Kemudian, kilatan cahaya merah menyapu mayat-mayat raksasa kayu itu, menyambar beberapa inti iblis hijau seukuran ibu jari, yang kemudian melesat kembali dan mendarat di tangan Simu. Di samping Simu, Ziling juga melepaskan 2 pisau terbang ungu, yang berubah menjadi 2 garis cahaya ungu. Dengan satu serangan, ia membunuh raksasa kayu itu di tempat. Meskipun raksasa kayu ini banyak jumlahnya, mereka bukanlah tandingan Simu dan kelompok murid tingkat buminya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, mereka semua terbunuh, dan semua orang mendapatkan sejumlah inti iblis. Petik 2. Jadi ini inti iblis, gumam Simu. Ia bergumam pada dirinya sendiri,
memandangi beberapa inti iblis hijau di tangannya. Ia telah bertemu beberapa binatang iblis di sepanjang jalan, dan begitu mereka muncul, mereka dengan mudah dihabisi oleh tim di depannya. Menurut aturan pembagian, inti iblis itu secara alami milik mereka, jadi sampai sekarang, ia belum pernah melihat apa yang disebut inti iblis. Benda-benda I memancarkan aura yang kuat, mirip dengan inti iblis bintang laut biru. Ia memeriksanya sejenak, lalu mengeluarkan token Qingshan dan melambaikannya dengan lembut. Semburan cahaya hijau melesat keluar, menelan inti iblis dan mengumpulkannya. Semuanya, jangan terkecoh oleh ketenangan area luar sejauh ini dan berpuas diri. Alam rahasia Suitian Qingshan ini, sebagai tempat uji coba bagi murid baru Tanah Suci Qinglan, jauh lebih berbahaya daripada kedengarannya. Siapapun yang pernah ke sana pasti akan mengerti hal ini. Bayangkan betapa berbahayanya jika kita bertemu sekelompok raksasa kayu sendirian atau berkelompok. Oleh karena itu, sudah tepat bagi kita untuk bertindak sebagai tim, kata Jijiang lantang kepada kerumunan. Baru saja mengalami pertempuran itu berakhir, kebanyakan orang mengangguk setuju. Oke, pemanasan sudah selesai, ayo kita lanjutkan. Jijiang tersenyum tipis, melambaikan tangannya, dan berjalan maju. Petik 2, Saudara Si, kau hebat. Kau bisa merasakan kehadiran binatang iblis dari kejauhan. Kata Ziling kagum. Simu tersenyum acuh tak acuh dan tidak berkata apa-apa lagi. Selama 2 atau 3 hari berikutnya, kelompok itu melanjutkan perjalanan mereka. Padang rumput ini sangat luas, dan setelah 2 atau 3 hari berjalan, mereka masih belum melihat ujungnya. Selama waktu ini, binatang iblis semakin sering muncul, tetapi sebagian besar berada di alam Xiantian, dengan sedikit di tingkat bumi awal. Kelompok itu belum menderita korban sejauh ini, dan perjalanannya sangat lancar. Semua orang telah mendapatkan sejumlah besar inti iblis, dan semangat juang mereka cukup tinggi. Rekan Taois Ziling, seberapa banyak yang kau ketahui tentang padang rumput ini? Kenapa kita belum pergi setelah sekian lama? Simu dan Ziling masih berada di ujung kelompok. Bibir Simu bergerak sedikit, dan dia berbicara dengan suara transmisi. Aku juga tidak tahu banyak tentang tempat ini, tapi ku dengar namanya padang rumput hilang. Aku tidak tahu kenapa disebut begitu, jawab Ziling melalui transmisi suara. Padang rumput hilang. Simu mengerutkan kening, merenung. Pada saat itu, terdengar keributan dari kelompok di depan. Simu mendongak, ekspresinya sedikit berubah. Tiba-tiba, hutan batu yang luas muncul di padang rumput di depan, membentang hingga ujung cakrawala, seolah tak berujung. Yang terpenting, kabut abu-abu samar melayang di atas hutan batu, membuat Cair sulit melihat dengan jelas. Bagaimana bisa begitu banyak hutan batu tiba-tiba muncul? Simu terkejut. Semua orang kini mendiskusikan masalah ini, semuanya merasa aneh dengan penampakan hutan batu ini. Semuanya, jangan takut. Meskipun hutan batu ini mungkin terlihat sedikit aneh, dan mungkin ada monster yang mengintai di dalamnya, bagaimanapun juga ini hanyalah area luar, dan monster-monster itu tidak akan terlalu kuat. Selama kita semua bekerja sama, aku yakin kita bisa mengatasinya. Bukankah kita sudah sampai sejauh ini tanpa kerusakan apapun di masa lalu? Beberapa hari lagi, Jijiang melangkah maju dan memberi semangat. Semangat semua orang terangkat setelah mendengar ini, dan mereka menyatakan persetujuan mereka yang mendalam. Lagi pula,
Kita sudah berjalan ke arah ini selama berhari-hari. Apakah kita akan kembali hanya karena hutan batu mati? Lanjut Ji Jiang. Semua orang mengangguk setuju, ekspresi gelisah mereka memudar. Rekan Taois Ji Jiang, kau cukup akrab dengan alam percobaan rahasia ini. Kudengar itu disebut padang rumput hilang. Tahukah kau mengapa disebut demikian? Tanya Simu. Sungguh disayangkan. Meskipun aku sudah ke sini 2 kali, aku belum pernah diteleportasi ke padang rumput ini. Aku tidak tahu lebih banyak tentang situasi di sini daripada orang lain, kata Ji Jiang, melirik Simu. Wajah Simu menunjukkan kekecewaan, dan dia terdiam. Ayo pergi, ayo teruskan perjalanan. Barangkali ada beberapa herba spiritual langka yang menunggu kita petik di hutan batu in. Kata Ji Jiang sambil tertawa lebar, memimpin jalan masuk ke dalam hutan batu. Semua orang ikut tertawa, kesuraman mereka sedikit mereda saat mengikuti Ji Jiang memasuki hutan batu. Ramalan Ji Jiang terbukti benar. Begitu berada di dalam hutan batu, ragam herba spiritual di tanah terasa semakin bertambah, seolah-olah tak seorang pun pernah ke sini sebelumnya. Herba spiritual berusia puluhan tahun sudah biasa ditemukan, bahkan herba dan bunga berusia berabad-abad pun terkadang ditemukan. Semua orang memetik di sepanjang jalan, masing-masing dengan hasil panen yang melimpah. Wajah mereka berseri-seri gembira. Simu, meskipun juga mengumpulkan beberapa herba spiritual, tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. Ia melirik sekeliling dengan tatapan waspada. Saudara Si, ada apa? Apakah Anda melihat ada yang salah? Ziling mendekat dan bertanya dengan tenang. Tidak. Aku hanya merasa sedikit gelisah. Kita sudah hampir 1 jam di hutan batu ini, dan belum bertemu satu pun monster. Ini agak aneh, kata Simu. Wajah Ziling berubah. Seperti yang dikatakan Simu, rasanya aneh tidak bertemu satu monster pun setelah memasuki hutan batu. Mungkin Ziling hendak mengatakan sesuatu ketika tanah tiba-tiba bergetar. Gemuruh. Gemuruh bergema dari bawah tanah, seolah-olah ada monster buas yang mengaum di bawah permukaan, dan getarannya semakin kuat. Hati-hati, di bawah tanah. Ada sesuatu yang keluar. Wajah Simu tiba-tiba berubah. Dengan teriakan keras, ia mengangkat dirinya dari tanah dan terbang ke udara. Melihat ini, yang lain juga menggunakan cara mereka sendiri untuk terbang ke udara. Ziling, berdiri tak jauh dari Simu, menginjak sehelai sutra warna-warni, wajahnya juga dipenuhi kesungguhan. Rekan Taois Si, apakah kau menemukan sesuatu? Tanya Ji Jiang dengan suara berat. Simu hendak merespons ketika cahaya kuning besar tiba-tiba muncul dari tanah, menutupi area seluas 70 hingga 80 kaki. Gemuruh. Hutan batu di tanah, yang diselimuti cahaya kuning, tiba-tiba muncul dari tanah, lalu berputar dan, seperti ketapel, melemparkan diri ke arah kerumunan di udara. Suara gemuruh udara yang pecah bergema. Tiba-tiba, ratusan batu besar, diselimuti cahaya kuning, menghujani kerumunan, menutupi area yang luas dan membuatnya mustahil untuk dihindari. Penyergapan. Wajah orang-orang di udara berubah drastis, tetapi masing-masing bereaksi cepat, masing-masing menggunakan berbagai strategi pertahanan. Tubuh mereka menyala dengan berbagai warna cahaya pelindung, dan mereka memanggil berbagai perangkat pelindung spiritual untuk pertahanan. Simu mengeluarkan raungan rendah, dan sisik emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuhnya,
menutupi seluruh tubuhnya dan memancarkan cahaya keemasan yang luas, menyerupai dewa bersirah emas. Beberapa pemuda iblis di dekatnya mengamati perubahan pada Simo, menunjukkan sedikit kejutan di wajah mereka. Ziling menatap Simo, kilatan keterkejutan di matanya. Namun, awan ungu yang luas telah muncul di sekelilingnya, menyelimutinya sepenuhnya. Saat berbagai aura bersinar dari kerumunan, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan menimpa mereka. Untuk sesaat, udara dipenuhi dengan pertunjukan cahaya terang yang menyilaukan, disertai dengan ledakan gemuruh. Para murid tingkat bumi ini, bagaimanapun juga, adalah elit dari klan mereka masing-masing. Meskipun reaksi mereka agak terburu-buru, mereka tetap bertahan dari gelombang batu-batu besar ini. Simo melambaikan tangannya, menghancurkan beberapa batu besar yang datang. Tatapannya, cahaya keemasan menyala, dia melihat ke bawah, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dari tanah, kilatan cahaya bersinar, dan lebih dari selusin monster besar seperti naga kuning muncul. Masing-masing panjangnya 7 atau 8 kaki, aura mereka sangat mirip tingkat bumi. Bab 467, Naga Bumi. Naga-naga kuning raksasa ini mengayunkan tubuh mereka, membuka rahang mereka yang berdarah, dan meraung ke arah kerumunan di udara, tetapi entah mengapa, mereka tidak menyerang lagi. Itu naga bumi. Banyak sekali dari mereka yang muncul sekaligus. Naga bumi ini kebal terhadap pedang dan tombak, serta tahan terhadap air dan api. Mereka yang paling tangguh. Semua orang terkejut, dan beberapa tanpa sadar melirik yang lain, sebagian besar dengan ragu-ragu. Simo menatap raksasa di seberangnya. Matanya berkedip, dan dengan bunyi dentang, ia perlahan menarik pedang meteorit dari punggungnya dan memegangnya di tubuhnya. Ia berkata kepada Ziling di sampingnya dengan tenang, "Hati-hati, jangan terlalu jauh dariku. Jangan khawatir, kakak Si." Ziling menatap kandang-kandang yang tampak ganas itu, tetapi ia tampak bersemangat untuk mencoba. Jangan panik, jangan mencoba melarikan diri sendiri-sendiri, itu hanya akan menarik lebih banyak monster. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah bekerja sama dan membunuh mereka. Ji Jiang, di sisi lain, menatap monster naga di bawah. Ekspresinya sedikit menegang, tetapi ia meraung keras. Ji Jiang telah membangun gengsi yang cukup besar di antara kelompok itu selama perjalanan. Kata-katanya kini menuai banyak pujian, mendorong banyak orang untuk mengangguk setuju. Mereka menghunus senjata dan perlahan mengepung monster-monster itu. Pada saat itu, tanah di depan tiba-tiba berguncang hebat. Pohon-pohon di dekatnya tumbang dengan bunyi gedebuk, dan tanah di tengah runtuh dengan suara mendesing, tenggelam beberapa hektar dalam. Saat berikutnya, lebih dari selusin naga bumi mundur ke segala arah dengan suara mendesing. Kemudian, dengan suara keras, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya meletus dari area yang tenggelam. Dari dalam, seekor monster kuning raksasa, sepanjang 5 atau 16 kaki, terbang keluar. Sisik kuningnya terukir lingkaran pola spiritual, dan sebuah tanduk ungu muncul dari kepalanya. "Oh tidak, itu Raja Naga Bumi," seru seseorang setelah hanya melirik raksasa yang baru muncul itu. "Kita masih di zona terluar, bagaimana mungkin monster sekaliber ini muncul?" Ekspresi yang lain memucat. Raja Naga Bumi. Cengkeraman Simo pada pedang panjangnya semakin erat saat ia menatap raksasa yang baru muncul itu.
Aura dahsyat yang terpancar dari monster ini sungguh di luar jangkauan cara biasa. Bahkan jika ia menghadapinya sendirian, ia kemungkinan besar harus mengerahkan kekuatan sejatinya untuk membunuhnya. Siapa yang tahu berapa banyak dari orang-orang ini yang mampu menahannya? Raung. Dengan kilatan tajam di matanya, Raja Naga Bumi memelototi kerumunan di udara, mengeluarkan raungan rendah. Auranya sangat dahsyat, seolah-olah ia telah mencapai tahap tengah peringkat bumi. Dikombinasikan dengan fisiknya yang mengerikan, prajurit biasa dengan peringkat yang sama kemungkinan besar tak akan mampu mengalahkannya. Naga bumi lain di dekatnya mengikutinya, mengangkat kepala dan meraung. Kemudian, tubuh besar mereka melayang ke udara, menukik ke arah kerumunan, bau darah tercium. Jangan takut, selain Raja Naga Bumi ini, yang lain bukanlah tandingan kita dalam pertarungan 1 lawan 1. Bahkan saat Jijiang berbicara, ia sudah melompat maju, sosoknya samar dan cepat berlalu, nyaris tanpa bayangan, dan untuk sesaat, ia sendirian menjerat Raja Naga Bumi. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Lagi pula, di hutan batu yang asing ini, melarikan diri secara gegabah akan dengan mudah menarik perhatian binatang iblis lainnya, menempatkan mereka dalam bahaya yang lebih besar. Mereka yang lolos ke ujian inisiasi Qinglan tentu saja bukan orang bodoh. Melihat Jijiang benar-benar menghadapi Raja Naga Bumi yang paling menakutkan, semua pikiran lain lenyap. Tubuhnya menyala dengan segudang cahaya aneh, dan ia menghadapi kawanan naga bumi yang mengikutinya dalam pertempuran sengit. Dalam sekejap, gemuruh-gemuruh bergema, suar magis berkobar, dan pedang serta golok menari-nari di udara. Meskipun ukuran dan jumlah naga bumi sangat besar, kerumunan membentuk lingkaran halus di sekitar mereka, membentuk formasi pertahanan yang berkesinambungan, menangkis sebagian besar serangan mereka. Simu dan Ziling bergabung untuk menangkis serangan kedua naga bumi tersebut. Simu berdiri di depan Ziling, bilah meteoritnya menari-nari saat ia melepaskan rentetan bayangan tongkat dan kilatan pedang, bagaikan gunung yang runtuh. Sutra terbang warna-warni Ziling terbang ke atas dan ke bawah, membentuk perisai warna-warni di sekelilingnya, yang darinya melesatkan semburan petir warna-warni. Tumpukan tongkat dan lautan pedang Simu melepaskan kekuatan yang dahsyat. Meskipun naga bumi itu berukuran sangat besar, ia langsung terpental mundur setelah disambar, sementara petir warna-warni Ziling akan mendarat tepat di atasnya, meletus dalam semburan petir yang menyilaukan. Namun, pertahanan monster itu sungguh menakjubkan. Setelah beberapa serangan, kedua naga bumi itu tetap utuh. Setelah pembalikan cepat, mereka menyerang maju dengan kekuatan penuh. Simu sedikit terkejut dengan hal ini. Meskipun ia bahkan belum menggunakan sepertiga dari kekuatan penuhnya, ia juga belum mengaktifkan teknik apapun untuk memasukkan energi sejati ke dalam bilahnya. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam bilah meteorit, mengingat kekuatan fisiknya yang luar biasa, sudah cukup untuk membelah gunung dan menghancurkan bumi. Di bintang Laut Biru, satu serangan saja mungkin cukup untuk mencabik-cabik monster iblis tingkat bumi biasa. Dengan beberapa serangan ceroboh, ia membuat naga bumi terguling ke belakang. Tepat saat ia sedang mempertimbangkan untuk menggunakan sedikit lebih banyak kekuatan, sebuah ledakan keras meletus dari dekatnya. Seperti puluhan guntur yang meledak bersamaan. Simu, yang lengah, melihat ke arah suara itu. Jijiang dan Raja Naga Bumi bertanduk satu terlibat dalam pertempuran sengit di langit.
Tubuh besar Raja Naga Bumi bersinar dengan cahaya kuning yang menyilaukan. Saat ia membuka rahangnya, 7 atau 8 bola kuning seukuran batu giling meletus, melemparkan diri ke arah Ji Jiang dengan kekuatan yang mengerikan. Setiap bola melesat dengan kilatan petir kuning, disertai semburan suara gemuruh. Guntur ilahi bumi. Simu mengenalinya dalam sekejap, sedikit getaran muncul. Melihat ini, Ji Jiang mengeluarkan raungan panjang dan melesat maju, tubuhnya menyala dengan cahaya hijau. Sosok ramping dan sayapnya dengan cepat meliuk dan meregang dalam cahaya. Cahaya itu langsung meredup, menampakkan seekor binatang iblis hijau sepanjang lebih dari 3 meter. Bentuknya menyerupai sepasang kelelawar raksasa, hanya memiliki sepasang kaki bagian bawah, tetapi kepalanya menyerupai naga. Leher dan separuh tubuhnya ditutupi sisik hitam, membuatnya tampak ganas. Ji Jiang meraung, dan kobaran api hijau yang luas muncul dari tubuhnya. Ia membentangkan sepasang sayap hijau yang berdaging, dan kobaran api hijau meletus, berubah menjadi gelombang api raksasa yang bertabrakan dengan bola petir ilahi bumi yang mendekat. Gemuruh, cahaya hijau dan kuning yang menyilaukan menyebar, menciptakan hembusan angin yang menyapu beberapa naga bumi dan individu iblis di dekatnya. Wajah Simu menjadi gelap. Ia tiba-tiba mengayunkan pedang panjangnya, mengirimkan lebih dari selusin tebasan secepat kilat, memaksa beberapa naga bumi di depannya untuk menghindar. Kemudian, dengan jentikan lengan panjangnya, ia menyapu Ziling, yang berdiri di dekatnya, ke dalam genggamannya. Dengan sekejap tubuhnya, ia muncul dalam posisi seperti hantu 30 kaki jauhnya. Sementara itu, 2 naga bumi lain di dekatnya memanfaatkan kesempatan itu, meninggalkan lawan mereka dan menyerang dengan ganas. Simu Te Rikke menjentikkan pergelangan tangannya, dan rentetan pedang melesat keluar, dengan mudah menelan 2 naga lainnya. Ia kembali menatap ke atas, tatapannya tenang. Ji Jiang juga terlempar lebih dari 3 meter jauhnya oleh angin kencang, tetapi dengan kilatan cahaya hijau, ia dengan cepat mendapatkan kembali keseimbangannya. Tepat saat itu, dengan suara berderak, pilar cahaya kuning bumi melesat keluar dari badai ledakan, meluncur ke arah Ji Jiang dengan kecepatan luar biasa. Titik-titik cahaya yang tajam dan berkilauan-berkilauan di dalam cahaya kuning itu. Ji Jiang benar-benar ketakutan kali ini. Ia melebarkan sayapnya dan menghindar ke samping, tetapi ia masih sedikit terlalu lambat dan tubuh bagian bawahnya terkena sinar cahaya kuning itu. Kerak, dengan suara aneh, lapisan batu tebal berwarna oker muncul di tubuh bagian bawah Ji Jiang, menyebar ke tubuh bagian atasnya. Ji Jiang meraung ketakutan, tubuh bagian atasnya memancarkan cahaya hijau cemerlang, dengan kuat menahan batu yang menyebar itu, akhirnya menghentikannya di dadanya. Namun, sayap Ji Jiang juga ditelan oleh batu itu, dan ia jatuh seperti batu. Cahaya kuning Raja Naga Bumi bertanduk satu meredup drastis, jelas menghabiskan energi teknik rahasia yang baru saja dilancarkannya. Ia tidak mengejar Ji Jiang, melainkan mengayunkan tubuhnya yang besar dan menerjang ke arah kelompok tempur di dekatnya. Di sana, 3 iblis bekerja sama untuk melawan 5 naga bumi. Salah satunya adalah pria berjanggut, sedikit kalah, tetapi masih bertahan. Hembusan angin bertiup, dan tubuh besar Raja Naga Bumi menukik ke bawah. Wajah ketiga iblis itu langsung ketakutan. Melawan 5 naga bumi saja sudah sulit, dan ditambah dengan Raja Naga Bumi tingkat menengah, mereka sama sekali bukan tandingan.
Mereka mencoba melarikan diri, tetapi terjerat dan tak bisa bergerak. Raja Naga Bumi berada dalam jangkauan serang, cakarnya yang besar menggapai pemuda bermata biru itu. Pemuda itu, ketakutan, meletuskan cahaya hijau zamrud yang cemerlang, menampakkan wujud aslinya, monster kodok seukuran rumah. Ia membuka mulutnya dan melepaskan pilar cahaya hijau zamrud, menghantam Raja Naga Bumi. Raja Naga Bumi menundukkan kepalanya, dan tanduk di dahinya bersinar dengan cahaya ungu yang cemerlang. Sebuah sambaran petir ungu yang tajam melesat, merobek udara dengan suara mendesis keras. Petir ungu itu dengan mudah merobek sinar hijau, menembus dada monster kodok itu dan langsung membakarnya menjadi abu. Pria berjanggut dan pemuda jangkung kurus di sampingnya ketakutan. Pemuda bermata biru itu tangguh, wujud aslinya, katak langit bermata giok, adalah binatang purba yang tangguh, namun ia terbunuh dalam satu serangan. Pria berjanggut itu meraung, menghunus pedang merah tua. Pedang sepanjang beberapa kaki memancar bagai matahari yang terik. Lingkaran cahaya yang luas menyapu sekeliling. Pemuda jangkung dan kurus itu memancarkan cahaya yang cemerlang. Alih-alih berubah menjadi wujud aslinya, sesosok raksasa seperti singa harimau muncul dari tubuhnya, memancarkan 7 atau 8 sinar cahaya putih. Naga-naga bumi di sekitarnya, yang tak mampu menghindar, teriris oleh cahaya pedang itu. Salah satu dari mereka bahkan kehilangan kaki depannya, menyebabkan sedikit gangguan pada pengepungan dan menciptakan celah. Pria berjanggut itu melambaikan tangannya, menyarungkan pedang merah tua miliknya dan berubah menjadi seberkas cahaya merah tua, melesat menuju celah tersebut. Tepat saat iblis jangkung dan kurus itu hendak menyusul, sebuah jeritan tajam menggelegar bergema, dan kilatan petir ungu kedua tiba, menelannya sepenuhnya. Wajah pria berjanggut itu memucat. Sambil melesat, ia melirik ke belakang. Sosok besar Raja Naga Bumi bersinar dengan cahaya kuning terang, mengejarnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat dari kecepatannya sendiri. Tanduk di dahinya sekali lagi menyala dengan kilat ungu. Tubuh pria itu bergetar hebat, dan sebelum ia sempat bereaksi, kilatan petir ungu merobek udara, melesat ke arahnya dari belakang. Urat-urat menonjol di wajah pria berjanggut itu, dan dengan raungan yang dahsyat, ia tiba-tiba melemparkan jimat hijau. Jimat itu berayun melawan angin dan menyatu menjadi perisai hijau di belakangnya. Suara gemeretak menggelegar menggema. Perisai itu bergetar, permukaannya terjalin dengan cahaya hijau dan ungu, nyaris menghalangi kilat ungu itu. Namun sesaat kemudian, Raja Naga Bumi menukik ke bawah dengan sekuat tenaga, cakar depannya yang besar memancarkan cahaya dingin saat menebas. Krek, perisai itu langsung berderak, siap hancur. Pria berjanggut itu menjerit aneh dan menghancurkan liontin giok suitian di tubuhnya. Bab 468, Dalam Bahaya. Dengan suara mendesing, sebuah bola cahaya berair menyelimuti tubuh pria berjanggut itu. Kehampaan beriak, dan saat berikutnya, tubuh pria berjanggut itu lenyap, meninggalkan cakar raksasa Raja Naga Bumi kosong. Namun, token gunung hijau miliknya tetap ada, jatuh ke bawah. Dalam sekejap mata, 2 dari 3 iblis tingkat bumi awal terbunuh, dan 1 lolos dari alam rahasia dengan luka-luka. Wajah orang-orang lain di dekatnya berubah drastis, dipenuhi ketakutan, dan mereka hendak melarikan diri. Pada saat ini, siulan yang menusuk bergema, dan cahaya hijau besar meledak dari tanah,
berubah menjadi bila angin raksasa yang berkelebat dan menusuk perut Raja Naga Bumi. Raja Naga Bumi meraung liar, dan tubuhnya yang besar jatuh dan menari-nari liar di udara dalam penderitaan. Darah menyembur dari tubuh bagian bawahnya, dengan cepat melapisi separuh tubuhnya dengan warna merah. Pada saat itu, sesosok hijau melesat keluar dari bawah tanah. Itu adalah Jijiang, sekarang dalam wujud aslinya. Api hijau tua tiba-tiba membesar di sekelilingnya, berubah menjadi 5 pilar api spiral yang melesat ke arah 5 naga bumi di sekitarnya. Api itu begitu cepat sehingga kelima naga bumi tak dapat menghindarinya dan langsung dilalap api hijau tua. Mereka menjerit nyaring dan dengan panik berjuang untuk melepaskan diri dari api. Beberapa iblis lain di dekatnya bersorak gembira, senjata spiritual mereka berkilat saat mereka memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sementara itu, dua kaki depan Jijiang yang besar menari-nari liar, kembali bertarung dengan Raja Naga Bumi yang terluka. Karena serangan sebelumnya dengan tanduknya dan luka parah yang dideritanya, Raja Naga Bumi kini sedikit kalah telak dari Jijiang dan mundur dengan mantap. 9 transformasi angin dan api. Jijiang berteriak dengan ganas, sayapnya mengepak cepat, dan 9 sosok hijau identik tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Dalam kilatan cahaya hijau, 9 sosok menebas naga bumi bertanduk satu dengan kecepatan luar biasa, secepat guntur dan kilat. Jeritan melengking menggema, kilatan darah memancar, dan tubuh besar naga bumi bertanduk satu itu langsung terpotong-potong, jatuh dari udara. Kilatan cahaya hijau terus-menerus muncul, dan 9 sosok itu menyatu. Sungguh teknik rahasia yang dahsyat. Hampir seketika, 8 atau 9 kali lipat kekuatan tempur dilepaskan. Simu terkagum dari kejauhan. Meskipun Jijiang baru berada di tahap bumi awal, kekuatannya kemungkinan sebanding dengan seorang kultivator tahap bumi akhir biasa dari dunia luar. Dengan terbunuhnya Raja Naga Bumi, naga bumi lainnya panik, dan serangan Jijiang semakin mengacaukan mereka. Simu tersenyum tipis mendengarnya, akhirnya mengalihkan pandangannya dan terus mengayunkan pedangnya ke arah naga bumi di depannya, meskipun dengan kekuatan yang sedikit lebih besar. Bunuh! Semangat kerumunan melonjak, dan mereka melancarkan serangan balik besar-besaran, dengan cepat membunuh setiap naga bumi satu persatu. 1/4 jam kemudian, naga bumi terakhir juga terbunuh. Semua orang tampak kelelahan, energi vital dan mana mereka hampir habis, dan mereka pun jatuh ke tanah untuk beristirahat. Meskipun telah mengorbankan 3 nyawa, penyergapan itu nyaris lolos, tetapi moral kelompok yang tersisa agak rendah. Jijiang menggali inti naga bumi yang ada, serta inti dari 3 token yang tertinggal, dan membagikannya secara merata kepada mereka yang hadir, yang sedikit meningkatkan semangat. Rekan Taoist Ji, ini hanyalah batas terluar dari alam rahasia. Bagaimana mungkin ada begitu banyak monster tingkat bumi? Itu agak tidak biasa, kata seorang iblis muda berpakaian merah. Mendengar ini, yang lain menoleh ke Jijiang. Ya, bahkan ada Raja Naga Bumi tingkat menengah bumi. Sepertinya ada yang aneh. Dengan hutan batu ini, sebaiknya kita tidak melanjutkan dan mengubah arah. Menurut informasi yang dikumpulkan keluargaku, naga bumi ini seharusnya tidak muncul di luar langit dan bumi 10 penjuru. Simu mendengarkan dalam diam, mendengarkan percakapan di sekitarnya. Saudara Si, bagaimana menurutmu? Ziling, yang kini duduk di samping Simu, bertanya. Memang agak aneh, jawab Simu santai.
Jadi, saudara Si juga setuju untuk tidak melanjutkan perjalanan. Ziling ragu-ragu. Haha, bagaimana mungkin kau bergabung dengan Tanah Suci Qinglan hanya dengan menghindari bahaya? Si Mu terkekeh. Saudara Si benar, seperti kata pepatah, kau tidak bisa mendapatkan anak harimau tanpa mengambil risiko. Ziling mengangguk dan menjawab dengan serius. Semuanya, penampakan naga-naga bumi ini memang agak aneh, tapi aku baru saja memeriksanya, dan semuanya karena biji kuarsa kuning yang muncul di bawah tanah. Biji kuarsa kuning ini adalah makanan favorit naga bumi. Jijiang, yang telah mondar-mandir di lokasi pertempuran sengit sejak awal, mendekat dan berkata, "Biji kuarsa kuning, pantas saja," kata seorang iblis muda setelah mendengar ini. "Sepertinya kita kurang beruntung dan langsung bertemu dengannya," kata orang lain. Si Mu sedikit mengernyit dan melepaskan indera spiritualnya untuk menyelidiki di bawah tanah. Namun, setelah menembus ratusan kaki di bawah tanah, kesadaran ilahinya tidak bisa lagi maju. Kekuatan magnet yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di bawah tanah, menghalangi lajunya. Bahkan di kedalaman ini, Si Mu masih belum menemukan biji kuarsa kuning yang disebutkan Jijiang. Ia melirik Jijiang, alisnya sedikit berkerut. "Semuanya, karena kita telah berpartisipasi dalam ujian ini, aku yakin kalian semua punya aspirasi masing-masing. Bagaimana mungkin kita mundur hanya karena sedikit bahaya?" Jijiang mendesak dengan penuh semangat. Mata banyak anggota suku iblis muda dan bersemangat yang hadir kembali berbinar setelah mendengar ini. Dua rekan Taois baru saja tewas, dan satu melarikan diri dari alam rahasia. Itu semua karena kesalahan sesaatku. Dalam perjalanan ke depan, aku berjanji untuk sangat berhati-hati dan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan kalian, janji Jijiang. Mendengar ini, semua yang hadir mengangguk, menyatakan kesediaan mereka untuk melanjutkan. Jijiang ini benar-benar fasih. Dia bahkan bisa membuat orang mati tampak hidup. Ziling terkekeh pelan. Rekan Taois Ziling, terus maju mungkin akan lebih berbahaya. Sebagai upaya terakhir, hancurkan liontin giok itu dan larilah. Bagaimanapun, hidup adalah yang terpenting, bisik Si Mu. Terima kasih, saudara Si, atas pengingatnya. Aku akan berhati-hati, kata Ziling, hening sejenak. Kelompok itu beristirahat sejenak, memulihkan mana mereka, dan melanjutkan perjalanan. Pemandangan di depan tetap tidak berubah, masih padang rumput yang luas, meskipun hutan batunya perlahan menipis. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Jumlah dan kekuatan binatang iblis yang ditemui selama 2 hari ini relatif normal. Meskipun ada beberapa binatang iblis tingkat bumi, hanya ada 1 atau 2. Hari itu, semua orang menggunakan metode mereka sendiri, terbang ke depan tanpa suara. Si Mu melihat sekeliling. Padang rumput itu perlahan mulai bergelombang, menyerupai perbukitan. Kita seharusnya hampir keluar dari area terluar ini, pikirnya, menghitung kapan harus memulai perjalanannya sendiri. Cair telah diambil dari tas binatang rohnya sehari sebelumnya. Saat mereka menggali lebih dalam ke alam rahasia, binatang iblis terbang mulai muncul di dekatnya. Demi alasan keamanan, ia tak punya pilihan selain memanggil Cair. Tiba-tiba, ekspresinya sedikit berubah dan ia melihat ke kiri depan. "Kakak Si, ada apa?" tanya Ziling, yang berada tepat di samping Si Mu dan orang pertama yang menyadari keanehannya.
Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, awan debu tiba-tiba muncul di depan, membentuk kolom tornado berdiameter puluhan meter. Vegetasi padang rumput tercabut, dan lapisan tanahnya sendiri terkikis, tersapu oleh angin kencang, meningkatkan kekuatannya, menutupi langit, dan menekan semua orang. "Hati-hati!" teriak seseorang. Menyaksikan kekuatan kolom angin yang mengerikan, semua orang yang hadir berlindung. Kilatan cahaya hijau menyambar dari kolom tornado raksasa itu, dan tiba-tiba terbelah. Kolom angin itu berubah menjadi 3 tornado yang lebih kecil, seperti naga angin raksasa, mengejar kerumunan yang melarikan diri. Salah satunya menghantam Simu, Xiling, dan beberapa iblis di dekatnya. Kolom angin itu sangat cepat, menyalip mereka dalam hitungan detik. Simu berhenti, menggenggam pisau hitam meteorit di tangannya, matanya berbinar. Klak, suara dingin dan gemetar bergema, seperti getaran logam. Cahaya hitam sepanjang lebih dari 3 meter memancar dari pisau hitam meteorit itu, memancarkan aura pedang yang dingin dan murni. Sebuah kolom tornado meraung ke arah Simu, bagaikan mulut raksasa, menelannya. Simu mendengus dingin dan mengayunkan pisau hitamnya. Cahaya pedang hitam raksasa muncul dan menebas langsung ke kolom angin tersebut. Dalam sekejap cahaya hitam, kolom angin itu terbelah 2, berhamburan dalam embusan angin. Dengan suara dentang, sebuah sosok cian melesat keluar dari tengah kolom angin dan bertabrakan langsung dengan cahaya pedang hitam itu. Simu merasakan gelombang kekuatan, dan ia terlempar ke belakang beberapa langkah sebelum akhirnya tak mampu berdiri. Sosok cian itu juga terlempar ke belakang beberapa meter. Ketika ia kembali seimbang, ia berubah menjadi monster cian seukuran rumah. Ia menyerupai singa dan harimau, dengan bulu lebat, tubuh ramping, dan ekor yang sangat panjang, 2 kali lebih panjang dari bagian depan tubuhnya. Dahi Simu berkerut saat monster biru itu melotot tajam. Ia baru saja bertabrakan langsung dengan bilah hitam meteorit, namun tetap utuh. "Anjing roh angin!" seru seorang manusia iblis berwajah merah dengan takjub. Simu terkejut. Setelah tiba di bintang suci timur, ia telah membeli banyak buku teks yang mirip buku tebal, di antaranya buku-buku yang menggambarkan binatang iblis yang kuat di planet ini. Anjing roh angin ini telah dideskripsikan dengan sangat teliti, sebagai binatang unik yang memiliki atribut angin dan bumi. Sifatnya yang ganas tak tertandingi, ia menguasai manipulasi angin kencang untuk menyergap mangsanya. Bahkan prajurit dengan level yang sama pun akan menghindar darinya. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Simu, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut, memegang bilah hitam secara horizontal di hadapannya. Bersamaan dengan itu, 2 pilar angin lainnya hancur, memperlihatkan 2 anjing roh angin lagi di dalamnya. Masing-masing dari ketiga anjing roh angin lebih kuat daripada Raja Naga Bumi, dan kekuatan gabungan ketiganya jauh melampaui kemampuan saat ini. Banyak wajah dipenuhi ketakutan, bahkan ekspresi jijik yang agak muram. Di sisi lain, Simu dan Xiling tampak sedikit lebih tenang. Raung! Mata anjing roh angin di depan Simu dan yang lainnya memancarkan kilatan ganas, perlahan mendekati mereka, tubuhnya memancarkan cahaya hijau. Wajah Simu menggelap, dan ia menyalurkan ki batinnya, membuat cahaya pada pedang hitam meteorit menjadi lebih terang. Pada saat itu, suara keras sesuatu yang menembus udara terdengar di kejauhan. Cahaya merah melesat dari kejauhan, membuntuti ekor panjang seperti meteor.
Kecepatannya luar biasa, mencapai langit dalam sekejap mata. Bab 469, Chinese. Cahaya merah yang tiba-tiba dan menyilaukan itu mengejutkan Simu dan yang lainnya di bawah, begitu pula ketiga anjing roh angin. Seruan pelan menggema dari cahaya merah itu, lalu tiba-tiba berbalik dan turun ke bawah. Cahaya itu meredup, menampakkan sosok yang menjulang tinggi, sekitar 3 meter, dengan kulit merah anggur. Itu dia, mata Simu berkilat. Ia pernah melihat pria ini sebelumnya, dan ia memiliki kesan yang mendalam tentangnya. Pria itu adalah raksasa kesempurnaan agung tingkat bumi yang sebelumnya pergi sendirian. Orang-orang di sekitarnya sepertinya pernah melihat pria ini sebelumnya, dan ekspresi mereka menjadi rileks saat merasakan auranya yang luar biasa. Raksasa merah anggur itu melirik yang lain, sekilas ada kilatan penghinaan di matanya. Ia mengalihkan pandangan, tatapannya tertuju pada ketiga anjing roh angin, matanya menyala-nyala. Haha, 3 anjing roh angin tingkat bumi tahap akhir. Lumayan, aku, Chinese, akan mengalahkan mereka. Raksasa itu tertawa terbahak-bahak. Dengan suara, bom cahaya merah tua memancar dari tubuhnya. Kemudian, seekor binatang buas, setinggi lebih dari 3 meter dan diselimuti api merah keemasan, tiba-tiba muncul dari belakangnya. Ia tampak seperti singa raksasa bersisik merah, auranya menakutkan. Raung, ketiga anjing roh angin, yang memang brutal, secara naluriah merasakan ancaman terbesar dari Chinese. Dengan raungan yang dahsyat, mereka segera meninggalkan Simu dan yang lainnya, lalu menerjang pria berambut merah itu. Anjing-anjing roh angin ini mahir mengendalikan angin. Pada saat itu, embusan angin berputar di sekitar mereka, berubah menjadi 3 tornado biru raksasa yang menyapu ke arah mereka. Chinese mendengus menghina, dan sosok singa raksasa yang berapi-api di belakangnya bersinar terang sebelum dengan cepat menyusut dan menyatu dengan tubuhnya. Ledakan, api merah keemasan yang berkobar tiba-tiba meletus dari tubuh Chinese, mengubahnya menjadi seorang pemadam kebakaran merah keemasan. Api merah keemasan itu begitu kuat sehingga kekosongan di sekitarnya tampak terdistorsi oleh api. Dengan kecepatan luar biasa, Chinese bergerak, menyerbu langsung ke arah tornado Qian yang dibentuk oleh roh angin Hou di ujung kiri. Dengan suara "us" yang keras, bila-bila angin Qian yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tornado Qian, menyatu menjadi semburan Qian yang menyerbu Chinese. Menghadapi begitu banyak bila angin, kecepatan pemadam kebakaran Chinese tidak hanya tidak melambat, tetapi malah meningkat. Ia berubah menjadi meteor merah emas dan menyerbu ke depan. Melihat ini, Ji Jiang dan yang lainnya di dekatnya tersentak. Mata Simu juga terbelalak. Ia bisa melihat bahwa serangan bila angin yang dilepaskan oleh Feng Ling Ho sangat kuat. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, tetapi menghadapinya secara langsung tidak akan cukup untuk menahannya. Saat ia merenungkan hal ini, tubuh Chinese meletus dalam api, dan ia tiba-tiba terjun ke dalam semburan bila angin biru. Sebuah pemandangan tak terduga pun terjadi. Bila-bila angin yang kuat ini mendarat di Chinese, lenyap tanpa jejak seperti setetes air di lautan. Simu berseru kaget, kilatan cahaya keemasan berkelebat di matanya. Ia melihat dengan jelas bahwa saat bila angin menyentuh Chinese, bila-bila itu langsung dilahap habis oleh api merah keemasan, membuatnya tak berdaya. Dengan dentuman keras, Chinese, bagaikan aliran cahaya merah,
menerjang langsung tubuh Feng Lingho. Sesaat kemudian, ia melesat keluar dari ujung tubuh Feng Lingho, membakar lubang besar di dagingnya, tempat api berkobar. Angin biru yang menyelimuti anjing roh angin lenyap tanpa jejak, dan wujudnya yang besar langsung melesat maju sejauh 3 meter sebelum Sepe. Nuhnya diselimuti api merah keemasan. Seketika, wujudnya yang besar berubah menjadi gumpalan hangus, jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Dengan kilatan api, Qini Zi berputar tiba-tiba dan, secepat kilat, menghantam anjing roh angin kedua, menusuknya dengan mudah dan membakarnya. Angin kencang anjing roh angin ketiga mereda, dan ketakutan terpancar di matanya. Tiba-tiba ia berbalik dan lari ke kejauhan, begitu cepatnya hingga menutupi jarak 6 atau 8 meter dalam sekejap mata. Kau mau lari kemana? Qini Zi berhenti, mengangkat tangannya, dan api merah keemasan di sekelilingnya menyatu menjadi tombak api. Dengan satu ayunan lengannya, tombak api itu berubah menjadi garis emas, melesat menembus langit. Hampir sesaat kemudian, sekitar 6 atau 8 meter jauhnya, sebuah tombak api menembus leher anjing roh angin, membuatnya jatuh ke tanah. Boom! Tombak api itu meledak, menelan anjing roh angin itu dalam api merah keemasan. Anjing roh angin itu menjerit melengking, tetapi suaranya dengan cepat menghilang. 3 anjing roh angin tingkat bumi tahap akhir terbunuh seketika. Pemandangan ini mengejutkan Ji Jiang dan yang lainnya di dekatnya. Tak jauh dari sana, api merah keemasan menyembur dari tubuh Qini Zi, menyatu ke dalam tubuhnya dan mengembalikannya ke wujud aslinya. Mata Simu berkilat, api merah keemasan yang dilepaskan Qini Zi begitu dahsyat, bahkan mungkin sebanding dengan api putih di tangan kirinya. Saat Qini Zi membungkuk untuk mengambil 3 inti iblis Wind Spirit Hound, Simu dan yang lainnya juga turun, berdiri di samping, mengamati pria berambut merah itu dengan mata waspada. Hei, aku bahkan tak mau repot-repot merebut beberapa inti iblis milikmu itu. Qini Zi menggunakan Ordo Qingshan untuk mengumpulkan 3 inti iblis biru seukuran kepalan tangan. Ia berbalik, melirik sekeliling, dan terkekeh. Terima kasih, saudaraku, karena telah menyelamatkan kami. Kami sangat berterima kasih. Saat itu, Ji Jiang melangkah keluar dari kerumunan dan membungkuk kepada Qini Zi. Ya, saudara ini sungguh luar biasa. Keahlian apimu memang luar biasa, tetapi apakah itu berasal dari bintang sumber api yang legendaris? Melihat ini, yang lain tiba-tiba tersadar dan mulai mendekati pria raksasa itu. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Ngomong-ngomong, dengan kemampuanmu yang terbatas, kau cukup lancang untuk menjadi murid tanah suci Qinglan. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Jika kau ingin selamat, cepatlah kembali dan jangan masuk lebih dalam lagi. Qini Zi melambaikan tangannya, meninggalkan kata-kata itu tanpa melirik yang lain. Dengan kilatan cahaya merah tua, ia melesat ke udara, berubah sekali lagi menjadi seberkas cahaya merah, melesat ke depan. Orang-orang yang tersisa tentu saja saling memandang dengan bingung. Rekan Taois Ji, monster iblis tahap akhir telah muncul di sini. Melangkah lebih jauh kemungkinan akan lebih berbahaya. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Seorang iblis muda berkulit abu-abu gelap dan berekor panjang bertanya pada Ji Jiang. Jika kau tidak takut mati, silakan lanjutkan. Maafkan kehadiranku. Sebelum Ji Jiang sempat menjawab,
seorang wanita jangkung dan ramping dari ras asing dengan telinga runcing dan gigi tonggos berbicara. Aku tak ingin menyelami lebih dalam lagi. Nyawa lebih penting daripada poin. Aku hanya ingin mengumpulkan beberapa herba spiritual, tapi aku tak ingin mempertaruhkan nyawaku di sini. Baru saja mengalami hidup dan mati, dan beberapa orang menyerah di awal, kebanyakan orang mulai berpikir untuk mundur. Ziling berdiri di samping Simu, matanya terbuka lebar, menatap ke sana kemari. Simu menatap dingin, juga diam. Ekspresi Jijiang berubah antara muram dan cerah. Setelah menatap ke kejauhan beberapa saat, ia berbalik dan melambaikan tangan kepada kelompok itu, berkata, "Semuanya, sepertinya ada sesuatu yang terjadi di alam rahasia ini sekarang. Risiko di luar sana semakin meningkat, dan bahkan binatang iblis tingkat tinggi semakin sering muncul. Karena kalian semua menolak untuk maju, aku tidak akan memaksa kalian. Kita sudah sangat dekat dengan zona aman yang ditandai oleh klanku. Karena aku yang mengusulkan kelompok ini, aku harus memastikan keselamatan kalian. Bagaimana kalau kalian semua ikut denganku, dan kita bisa berpisah di sana? Di mana zona aman yang disebutkan oleh rekan Daois Ji, dan seberapa jauh dari sini?" Tanya pemuda dari klan iblis ekor panjang. "Sekitar 50 mil di utara sini ada sebuah lembah kecil. Ada beberapa binatang iblis di dekatnya, jadi sangat aman, dan juga ada banyak herba spiritual di lembah itu," jawab Jijiang. "Karena ada tempat seindah ini, mengapa rekan Daois Ji tidak memberitahumu lebih awal?" Tanya wanita bertelinga runcing dan bergigi tonggos itu dengan waspada. Sebelumnya, semua orang begitu ambisius, semua ingin menjelajahi dunia rahasia untuk mencari harta karun langka. Daerah itu tidak mengikuti jalan kita. Jika aku menyarankannya saat itu, berapa banyak dari kalian yang mau pergi? Jijiang mendengus dan bertanya balik. Setelah itu, semua orang saling bertukar pandang, tetapi tidak ada lagi yang terucap. "Aku berterima kasih atas dukungan kalian selama ini, jadi aku melepaskan tempat aman ini, tempat catatan rahasia keluarga kita disimpan. Kalian boleh tinggal atau pergi sesuka hati. Jika ada yang perlu dikhawatirkan, aku permisi dulu." Setelah itu, Jijiang segera menuju ke utara tanpa menoleh ke belakang. "Rekan Daois Ji, jangan marah. Aku bersedia pergi bersamamu. Aku juga bersedia pergi." Petik 2. Melihat Jijiang hendak pergi, kecuali beberapa orang yang masih ragu-ragu, yang lain, tak berdaya, akhirnya bergegas mengikutinya. Simu melirik Jijiang, yang tak jauh darinya, namun tetap diam. "Saudara Si, bagaimana kalau kita pergi melihat-lihat?" Ziling tak kuasa menahan diri untuk berbisik. "Baiklah, kita lihat dulu," kata Simu tanpa basa-basi, lalu mulai berjalan pergi. Mereka berjalan sekitar setengah jam sebelum sebuah pegunungan kecil muncul di kejauhan, di antara padang rumput dan perbukitan. "Rekan Taois Ji, apakah zona aman yang Anda sebutkan berada di dalam pegunungan ini?" Salah satu dari mereka bertanya, tak mampu menahan rasa cemasnya. "Jangan khawatir, rekan Taois. Menurut catatan klan kami, seharusnya berada di dalam pegunungan ini. Ini juga pertama kalinya saya ke sini. Semuanya, silakan berjalan pelan-pelan. Saya akan memeriksa jalan terlebih dahulu dan memastikan aman sebelum memanggil semua orang." Jijiang melirik ke arah pegunungan di depan,
sambil berbicara sambil mengangkat tubuhnya dan melayang ke udara, terbang ke depan. "Hati-hati, ada yang tidak beres," raut wajah Simu tiba-tiba berubah, dan ia mengirim pesan kepada Ziling. "Kakak Si, ada apa? Kenapa aku tidak melihat apa-apa?" Ziling terkejut dan segera melepaskan indera spiritualnya, seraya bertanya dengan heran. "Karena kita tidak bisa mendeteksi apapun, jadi ada yang salah. Di sini sangat sepi, bahkan tidak ada jejak binatang iblis. Ini agak aneh." Simu tampak normal, tetapi diam-diam terkekeh. Ia kemudian diam-diam melirik Ziling, dan keduanya segera memperlambat langkah, memberi jarak antara mereka dan yang lain di depan. Setengah menit kemudian, rombongan itu tiba tak jauh di depan pegunungan kecil. Jijiang, yang memimpin jalan, terjun ke pegunungan dan tidak ada informasi lebih lanjut yang keluar. "Kenapa Jijiang lama sekali? Apa terjadi sesuatu yang tak terduga?" "Seharusnya tidak. Dia begitu percaya diri. Seharusnya tidak ada binatang iblis yang kuat di dekat sini. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat saja nanti." Semua orang berhenti di depan pegunungan dan mulai berbicara. Bab 470, Pukulan yang Mengguncang Bumi. Simu berdiri di ujung rombongan, menatap pegunungan yang tenang di depan, rasa bingung membuncah di hatinya. Meskipun pegunungan di depan tidak besar, mereka menyimpan energi spiritual surgawi yang kaya, sesuatu yang sungguh luar biasa. Dilihat dari topografinya, ada beberapa pintu masuk lembah di depan, yang mengarah ke lembah-lembah yang lebih kecil. Waktu berlalu, dan setelah sekitar sebatang dupa, Jijiang masih belum muncul. "Ada apa ini? Jijiang tidak akan meninggalkan kita dan melarikan diri, kan? Apa yang Jijiang rencanakan?" Tepat ketika semua orang semakin cemas, celoteh mereka semakin keras, seseorang di depan rombongan tiba-tiba berseru. "Ini, rumput Doe berusia 300 tahun. Dan Tai Yisi, bunga Yuanyang. Sepertinya Jijiang benar, ada banyak herba spiritual di pegunungan ini." Seseorang di depan telah menemukan herba spiritual langka di mulut sebuah lembah di pegunungan di depan. Semua orang gembira, dan mereka segera menuju pintu masuk lembah. "Kakak Si, kau tidak akan memeriksanya?" tanya Ziling, melihat Simu berdiri tak bergerak. "Ziling, tidakkah menurutmu tindakan Jijiang agak mencurigakan? Jika keluarga Ji tahu tentang tempat ini, mengapa mereka meninggalkan begitu banyak herba spiritual di sana tanpa alasan?" tanya Simu. "Itu memang agak aneh." Ziling mengerjap, lalu mengangguk sambil berpikir. Gawat, Simu tiba-tiba berteriak, melompat dan hendak melompat mundur. Bang! Dengan suara dentuman teredam, sosok Simu belum jauh ketika ia menabrak sesuatu dan terlempar mundur. Simu berguling dan mendarat, menggenggam pisau hitam meteorit di tangannya, mengisinya dengan energi sejatinya, dan mengayunkannya dengan satu tangan. Suara siulan tajam bergema dari pisau itu, diikuti oleh kilatan cahaya hitam kristal. Sebuah bilah hitam yang mengejutkan sepanjang lebih dari 3 meter menebas dengan swish ke dalam kehampaan di depan. Namun, kehampaan di depan hanya beriak, dan gumpalan rune ungu yang samar dan padat berputar di tempat cahaya pedang itu mendarat, sebelum menghilang tanpa jejak. Melihat ini, Ziling buru-buru mengaktifkan satin terbang 5 warna, melepaskan kilatan petir warna-warni yang melesat ke depan. Dengan suara berderak keras, bola-bola petir warna-warni meletus di kehampaan, tetapi kemudian kembali normal.
Apa yang terjadi? Gerakan besar Simu dan yang lainnya segera menarik perhatian kerumunan di depan, yang segera berhenti dan berbalik. Sementara itu, Simu dan Ziling telah mencoba beberapa arah lagi, hanya untuk menemukan situasi yang sama di sekitar mereka. Sepertinya penghalang cahaya tak terlihat telah mengelilingi area tempat Simu dan yang lainnya berada, bersama dengan pegunungan kecil di depan. Oh tidak, itu jebakan. Seseorang segera mengaktifkan senjata spiritual mereka, menyerang ke segala arah. Raungan keras meletus. Bola-bola cahaya spiritual warna-warni turun ke segala arah, meletus menjadi lingkaran cahaya. Riak tak terlihat beriak melalui kehampaan, dan rune ungu pekat muncul di permukaannya. Setelah beberapa gerakan berkilauan, kekosongan itu kembali normal, tanpa tanda-tanda kehancuran. Melihat ini, wajah semua orang tiba-tiba menjadi gelap. Haha, bahkan seorang prajurit tingkat bumi tingkat akhir pun butuh usaha untuk menghancurkan formasi pilori ini. Jangan buang-buang energimu. Saat suara itu bergema dari pegunungan, seberkas cahaya ungu melesat keluar. Dalam sekejap, cahaya itu melayang di depan kelompok itu. Di atas pesawat itu berdiri 4 sosok, salah satunya adalah Ji Jiang. 3 lainnya juga memiliki sisik hitam di pipi mereka, jelas berasal dari klan yang sama. Ji Jiang, apa yang kau coba lakukan? Lepaskan kami. Kerumunan di bawah meledak dalam kegaduhan. Ji Jiang, kau sampai bersusah payah memancing kami ke sini. Sungguh rencana yang licik. Seorang pria berwajah seperti elang tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi dan berteriak kaget sekaligus marah. Haha, rekan Taois, kau baik sekali. Aku sebenarnya berencana menahanmu sedikit lebih lama agar bisa mengumpulkan lebih banyak inti iblis. Tapi aku tak menyangka kalian para pengecut begitu ketakutan oleh beberapa anjing roh angin sampai-sampai menolak untuk menyelami lebih dalam. Jadi, jangan buang waktu. Tinggalkan Ordo Qingshan dan pergi dari sini, kata Ji Jiang sambil tertawa, melirik pria burung hantu elang. Kau memimpikannya Ordo Qingshanku. Wanita asing bertelinga runcing itu akhirnya mengerti. Ia meraung, dan sebuah bola cahaya hijau tiba-tiba muncul di belakangnya, memegang pedang hijau di depannya. Kau tak tahu apa yang baik untukmu. Aku akan memberimu tumpangan. Ji Jiang baru saja selesai berbicara ketika seorang pemuda dari sukunya sendiri di belakangnya bersinar dengan cahaya hijau. Ia melompat dari kapal terbang dan, di udara, berubah menjadi kelelawar raksasa berkepala naga dan bersisik hitam. Ia menukik ke bawah. Aura yang dipancarkannya adalah aura seorang kultivator tingkat bumi tingkat menengah. Wanita alien bertelinga runcing itu berteriak dan mengayunkan pedang birunya. Seberkas cahaya pedang biru, berukuran lebih dari 3 meter, melesat, menyapu ke arah kelelawar raksasa berkepala naga di udara. Dengan raungan, kelelawar raksasa berkepala naga itu mengepakkan sayapnya, mengirimkan kobaran api hijau yang luas turun, menyelimuti cahaya pedang biru dan wanita alien bertelinga runcing di bawahnya. Panas yang menyengat langsung menyebar ke seluruh area, memaksa semua orang di dekatnya untuk minggir. Kelelawar raksasa berkepala naga itu mengeluarkan beberapa teriakan aneh sebelum melipat sayapnya kembali. Kobaran api hijau di bawahnya bergulung kembali seperti air pasang, menguburnya di dalam sayapnya. Namun, wanita alien bertelinga runcing di dalamnya telah menjadi tumpukan abu. Ji Jiang melambaikan tangannya,
dan sebuah Qingshanling dan sebuah cincin penyimpanan samar-samar muncul dari abu dan melayang ke tangannya. Sebuah bayangan hijau berkelebat di belakangnya, itu adalah anggota suku yang berubah menjadi kelelawar raksasa berkepala naga yang telah kembali di belakangnya. Dari saat ia menyerang hingga saat ia kembali ke kapal terbang, hanya 2 atau 3 tarikan napas berlalu, dan seorang alien tingkat bumi awal tewas seketika. Orang-orang ini semua tingkat bumi menengah. Pupil mata Simu sedikit mengecil, sementara Ziling, yang berdiri di sampingnya, menatap orang-orang yang baru muncul dengan rasa ingin tahu. Hei, masih adakah yang ingin melawan? Jijiang mencibir, tatapannya menyapu belasan orang di bawah. Tidak, tidak, jangan lakukan itu. Aku akan memberimu token Qingshan, teriak iblis berkepala harimau itu, melemparkan token Qingshan-nya saat tatapan Jijiang menyapunya. Urusanmu sudah beres. Keluar dari sini, kata Jijiang, merebut token dan cincin penyimpanan itu dengan satu gerakan. Tanpa sepatah kata pun, pria itu menghancurkan liontin giok suitian di tangannya dan menghilang dalam selubung cahaya air. Melihat ini, yang lain, termasuk pria burung hantu elang, bereaksi dengan campuran amarah dan ketakutan. Namun, karena terkekang oleh batasan dan diawasi ketat oleh beberapa musuh kuat tingkat bumi, mereka hanya bisa menghancurkan liontin giok mereka satu persatu, lenyap dalam sekejap. Jijiang mengumpulkan sisa token Qingshan satu persatu. Tak lama kemudian, hanya Simu dan Ziling yang tersisa di tempat kejadian. Hehe, kalian berdua tidak mau menyerahkan tokennya, jadi sepertinya kalian bertekad untuk melawan sampai akhir. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginan kalian. Jijiang mencibir, melirik mereka berdua. Peringkat bumi tengah, begitu mengesankan. Simu, yang sedari tadi terdiam, akhirnya berbicara dengan tenang. Wajahnya tak menunjukkan tanda-tanda panik. Ia bertekad untuk menjadi murid tanah suci Qinglan. Bagaimana mungkin ia meninggalkan ujian ini hanya karena beberapa patah kata? Terlebih lagi, dengan pengalamannya melawan para master peringkat surgawi, ia tidak menganggap serius alien-alien tingkat menengah ini. Kalian masih bisa tetap tenang saat ini. Kalian tampaknya memiliki latar belakang yang cukup kuat, jauh lebih hebat daripada orang-orang tak berguna tadi. Namun, karena aku baru benar-benar bergerak di sini, aku harus berhati-hati terhadap lawan yang lebih tangguh. Minggir, melihat ekspresi Simu, pupil Jijiang mengecil, dan untuk pertama kalinya, ekspresi serius muncul di wajahnya, tetapi ia langsung berteriak dengan keras. Saat kata-katanya jatuh, 3 pria di belakang Jijiang tiba-tiba memancarkan cahaya hijau terang. Mereka menukik turun dari kapal terbang, berubah menjadi 3 kelelawar raksasa berkepala naga di tengah penerbangan. Dengan kepakan sayap mereka, api hijau yang mengepul meletus dari tubuh mereka, menyapu ke bawah. Simu terkekeh, dan dengan dentang, ia sudah menggenggam pedang dan tongkatnya di tangan. Cahaya merah menyilaukan tiba-tiba bersinar di sekelilingnya. Dengan desisan, sepasang sayap merah tua tiba-tiba terbentang di belakangnya. Dengan kepakan, ia terbang ke langit, mengisi lengannya dengan kis sejati dan menyapu ke depan. Tiba-tiba, lapisan demi lapisan bayangan pedang dan tongkat, seperti gunung, mendesak ke depan. Bergemuruh, bayangan pedang dan tongkat menyatu dengan api hijau, meletus dalam serangkaian ledakan yang menggema. Api hijau yang melonjak terangkat tinggi oleh serangan tanpa henti Simu, mencegahnya jatuh.
Namun, serangan Simu tidak dapat menembus api, membuat kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Jijiang terkejut melihat Simu sendirian menahan serangan 3 anggota klan tingkat menengah. Namun tatapannya beralih ke Ziling, tidak jauh darinya. Setelah melirik Simu lagi, senyum sinis tersungging di bibirnya. Detik berikutnya, dengan suara mendesing, wujudnya menghilang di udara, berubah menjadi kelelawar raksasa berkepala naga. Dalam sekejap, ia melewati Simu dan rekan-rekannya, menukik ke arah Ziling. Diam di sini. Simu menarik napas dalam-dalam, lalu melancarkan pukulan backhand, menembus udara. Dengan kekuatan fisiknya saat ini, ditambah dengan peningkatan kultivasinya yang mengerikan, bahkan pukulan sederhana pun hampir cukup untuk menghancurkan kehampaan. Dengan suara dengungan yang menggelegar, tinju itu memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Sementara itu, Jijiang, yang sedang menerjang Ziling, merasakan hawa dingin di hatinya, bulu kuduknya berdiri, merasakan bencana yang akan datang. Jijiang terkejut. Tanpa berpikir 2 kali, ia mengepakkan sayapnya di belakangnya, dan sosok yang hendak menerkam Ziling tiba-tiba bergerak lurus dan menyamping beberapa kaki jauhnya. Pada saat ini, sebuah kekuatan yang tak terlukiskan dan mengerikan menyerbu posisinya sebelumnya, meninggalkan jejak putih panjang yang samar di udara, lalu menghilang ke ruang terbuka di dekatnya dalam sekejap. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, tanah yang tampak datar dan terbuka itu tiba-tiba bergetar hebat, dan di tengahnya, sebuah lubang besar berbentuk kepalan tangan, berukuran sekitar 0,5 hektar, tiba-tiba runtuh. Tanahnya hitam, tetapi tepinya sehalus pisau, dan kedalamannya tak diketahui. Jijiang, yang nyaris lolos dari serangan itu, menggelengkan kepalanya dan kembali ke wujud manusianya. Namun ketika ia melihat ke bawah dan melihat pemandangan itu, ia tersentak, dan wajahnya langsung kehilangan sebagian besar warnanya.